Iya, tutup ya pintunya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Muhammad Juliansa. Saya perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan membahas tentang transformator. Pengertian transformator. Trafo adalah perangkat transformasi energi yang mengubah bolak-balik arus atau tegangan pada suatu level ke AC dan voltase di level lainnya. Transformator dapat secara ekonomis mengubah tegangan dan arus dari level rendah ke tinggi atau dari level tinggi ke rendah. Berikut adalah contoh gambarnya. Prinsip kerja suatu transformator adalah induksi bersama mutual induction antara dua rangkaian yang dihubungkan oleh flux magnet dalam bentuk yang sederhana. Transformator terdiri dari dua buah kumparan yang secara listrik terpisah tetapi secara magnet dihubungkan oleh suatu alur induksi. Kedua kumparan tersebut mempunyai mutual induction yang tinggi. Jika salah satu kumparan dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, maka flux bolak-balik timbul di dalam inti besi yang dihubungkan dengan kumparan yang lain menyebabkan atau menimbulkan GGL, gaya gerak listrik induksi. Sesuai dengan induksi elektromagnetik dari hukum Faraday. 2. Kategori dan jenis transformator. Untuk pertimbangan kebutuhan perawatan, trafo dapat dibagi ke 3 kategori, yaitu media isolasi, konstruksi, dan aplikasi penggunaan. Media isolasi. Media isolasi transformator dapat dibagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu kering dan cairan. Trafo tipe kering. Biasanya perbandingan udara dengan isolasi kelas berliku A, B, C, atau H. Transformator tipe kering dapat didinginkan sendiri atau dipaksa udara dingin. Trafo isi cair. Pada trafo jenis ini, belitan dan inti benar-benar terbenam dalam cairan yang terkandung di dalam tangki trafo. Tangki dilengkapi dengan pendingin sirip untuk sirkulasi cairan transformator. Cairan transformator menyediakan media isolasi untuk kumparan serta untuk pembuangan panas. 2 cairan telah digunakan secara luas di masa lalu untuk trafo. Minyak mineral atau disebut PCB umumnya dikenal sebagai askarel. Konstruksi. Transformator dapat diklasifikasikan berdasarkan konstruksi tangki dan konstruksi inti. Konstruksi tangki. Pernapasan bebas. Jika ini terbuka ke atmosfer, yaitu wilayah udara di atas cairan berada pada tekanan atmosfer. Konverter atau tangki ekspansi. Transformator ini dilengkapi dengan transformator kecil, tangki ekspansi di atas tangki transformator. Tangki bersegel. Transformator ini dilengkapi dengan gas inter, serta nitrogen yang berada di bawah tekanan di atas cairan tangki transformator. Gas oil diesel. Transformator ini memiliki tangki tabung untuk menutup sepenuhnya tangki interior berisi cairan transformator dan atmosfer. Penguapan. Trafo jenis ini menggunakan insulasi khusus yang tidak mudah terbakar. Konstruksi inti. Tipe ini dapat dikonstruksikan tipe inti. Belitan trafo mengelilingi inti dilaminasi kumparan bisa berbentuk silinder, datar, dan cakram. Mereka bisa diatur agar pas di sekitar persegi panjang atau penampungan persegi inti. Berikutnya jenis cekung. Dalam konstruksi tipe cekung, inti magnet mengelilingi angin gulungan primer dan sekunder. Menggunakan gulungan sekunder dan primer, mungkin berselang-seling atau ditumpuk secara mengalir di atas yang lain. 3. Aplikasi dan penggunaan.
Transformator yang digunakan untuk mengubah energi dapat diklasifikasikan menjadi 5 kategori sesuai dengan aplikasi penggunanya. Transformator distribusi memiliki peringkat dari 3 hingga 500 kVA dan bermacam-macam jenis trafo distribusi tergantung pada pendingin dan isolasi media aplikasi layanan metode pemasangan. Transformator jaringan. Ini dianggap sebagai trafo distribusi perlistrik nasional manufacture as you Trafo jaringan ini dianggap sebagai trafo distribusi perlistrik atau disebut NEMA. Standar dan memiliki karakteristik yang serupa ke trafo distribusi. Transformator jaringan dapat memiliki peringkat kVA lebih dari 500 kVA dan tegangan primer hingga 25 kV. Transformator tungku pusur adalah trafo tujuan khusus yang digunakan dalam induksi. Proses ini adalah transformator tegangan rendah dan arus listrik tinggi diperkuat secara khusus untuk menahan tekanan mekanis dan disebabkan oleh fluktuasi persyaratan saat ini. Trafo penyearah juga merupakan trafo tujuan khusus yang digunakan perbaikan aplikasi AC ke arus searah DC dalam industri proses. Trafo daya memiliki peringkat lebih dari 500 kVA dan utamanya digunakan dalam meta transformasi energi dari stasiun pembangkit ke jalur transmisi. Dari jalur transmisi ke gardu distribusi atau dari layanan utilitas jalur ke gardu distribusi pembangkit. Baiklah, yang keempat yaitu dasar-dasar transformator. Trafo ditemukan pada tahun 1886 oleh William Stanley dan sangat terkenal perangkat yang berguna. Trafo dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bilitan primer, sekunder, dan inti. Gulungan primer dan sekunder adalah dihubungkan oleh flux yang diproduksi di inti besi. Simbol berikut digunakan untuk tegangan transformator, arus, dan impedansi. Bisa dilihat di ilustrasi gambar di kanan, yaitu gambar bagian trafo. Di kiri itu lilitan primer, di kanan sekunder, dan di tengah berbentuk kotak itu adalah inti besi. Untuk simbol-simbolnya, di sisi primer bisa dilihat itu VP tegangan primer, NP belokan primer atau jumlah lilitan, Z-nya impedansi, I adalah arus primer, dan kebalikannya juga untuk sisi sekunder. Nah, ini itu persamaan rumus untuk transformator. Penjabarannya dan hasil rumus terakhirnya itu Vs per Vp sama dengan IP per IS sama dengan NS per NP, dan untuk impedansi itu tegangan dibagi dengan arus. Ini penjabaran rumusnya, sehingga dapat persamaan untuk rumus trafo. Yang kelima, polaritas transformator, tanda terminal, dan koneksi. Yang pertama itu transformator fase tunggal. Terminal primer dan sekunder dari transformator fase tunggal memiliki polaritas yang sama ketika arus memasuki terminal primer, dan pada yang sama waktu meninggalkan terminal sekunder, transformer dibangun dengan polaritas subtraktif dan aditif. Yang kedua itu transformator 3 fasa ditetapkan oleh hubungan antar fase serta lokasi relatif prospek, dan dapat ditentukan oleh sketsa yang menunjukkan tanda timbal dan diagram vektor yang menunjukkan kelistrikan pergeseran sudut antara terminal, konfigurasi trafo 3 fasa, dan ransumnya. Ada 4 hubungan untuk transformator 3 fasa, yaitu delta-delta, YY atau bintang-bintang, delta Y, dan Y delta. Ini ilustrasi gambarnya. Yang atas itu delta, yang kedua bintang-bintang, yang ketiga delta bintang, yang keempat bintang delta. Untuk sudutnya, untuk delta-delta dan bintang-bintang itu 0 derajat, dan untuk delta bintang dan bintang delta itu 30 derajat. Karakteristik trafo. Kebanyakan trafo yang digunakan dalam fasilitas industri dari komersial berkisar dari 500 hingga 2500 kV ampere.
dan merupakan tipe 3 fasa, berisi cairan atau kering yang terletak di dalam ruangan. Trafo ini adalah bagian dari layanan pemasok gardu induk unit sekunder untuk memuat pusat. Trafo digunakan untuk distribusi tenaga di pembangkit dan bangunan memiliki karakteristik yang serupa yang telah dibakukan sebagai berikut. Karakteristik dari trafo itu pertama itu ada peringkat kVA-nya, harus memadai untuk membawa beban yang terhubung, peringkat voltasenya, peringkat voltase memberikan voltase primer dan sekunder, usia untuk mengubah energi listrik dari tegangan primer menjadi tegangan sekunder. Yang ketiga itu pendinginan. Jenis pendinginan menentukan metode media yang digunakan menghasilkan panas yang dihasilkan di transformator. Yang keempat, kelas isolasi didasarkan pada nominal level tegangan di mana tegangan dan arus sistem diubah. Terus tingkat impedansinya dapat dinyatakan sebagai impedansi drop, dinyatakan dalam persen. Impedansi dapat dianggap sama dengan reaktansi karena komponen resistansinya adalah sangat kecil. Yang selanjutnya kondisi hubungan pendek sesuai dengan standar ANSI mendefinisikan hubungan pendek kemampuan menahan trafo sebagai kemampuan untuk menahan tanpa cedera sirkuit pendek pada terminal eksternal apapun. Durasi dan nilai hubung singkat dibatasi oleh ANSI, ada di nilainya di dalam tabel terkini. Yang selanjutnya keran tegangan. Banyak transformator daya untuk aplikasi industri dilengkapi dengan pengubah keran rasio tegangan. Biasanya kebanyakan transformator akan memiliki 2 tap 5% atau 4 tap 2,5% di CHV untuk menyesuaikan pertahankan tegangan sekunder yang konstan. Setelah itu tingkat suara. Semua transformator bersenandung dan menimbulkan suara berisik. Kebisingan ini dihasilkan oleh getaran di inti berlapis. Tingkat kebisingan trafo harus dipertimbangkan selama pemasangan agar tidak melebihi peraturan administrasi keselamatan dan kesehatan kerja atau OSHA. Bisa dilihat di dalam tabel. Yang selanjutnya tingkat isolasi impuls dasar atau BIL. BIL adalah nilai puncak impuls tegangan yang harus ditahan oleh transformator tanpa kegagalan. Baiklah, yang ketujuh, pemeliharaan preventif transformator. Tujuan dari bagian ini adalah untuk menguraikan praktik kerja yang direkomendasikan yang biasanya dilakukan untuk pemeliharaan preventif transformator. Itu prosedur yang direkomendasikan yang ditentukan dalam bab ini tidak berkaitan dengan perbaikan besar-besaran dan perbaikan transformator. Pemeliharaan preventif transformator melibatkan row pemeriksaan gigi, penyesuaian, pengujian, perbaikan kecil, dan penanganan khusus instruksi. Selain itu, pengoperasian peralatan yang bebas, masalah berakhir masa pakainya tergantung pada pemasangan, pengoperasian, dan pemeliharaan yang benar. Instalasi penerimaan dan perawatan transformator. Operasi transformator yang berhasil bergantung pada pemasangan yang benar, pemuatan dan pemeliharaan, serta desain dan pembuatan yang tepat. Dengan adanya semua peralatan listrik, mengabaikan persyaratan dasar tertentu dapat menyebabkan masalah yang serius. Jika tidak menyebabkan hilangnya peralatan, objektif filosofi perawatan trafo dapat diuraikan sebagai berikut. Pemeliharaan tidak terjadwal. Filosofi ini didasarkan pada mode operasi reaksioner, artinya rawat peralatan saat rusak, jika tidak dibiarkan saja. Perawatan biasa. Filosofi ini menerapkan inspeksi visual yang tidak teratur dan melakukan perbaikan, penyesuaian, dan penggantian sesuai kebutuhan. Perawatan pelindung. Filosofi ini terdiri dari melakukan pemeliharaan preventif, prediktif, pemeliharaan, dan pemeliharaan korektif. Pemeliharaan preventif melibatkan pemeliharaan jadwal dan pengujian secara teratur. Tujuan dari pemeliharaan pelindung transformator adalah untuk mengontrol dan mencegah kerusakan isolasi minyak dan lilitan yang parah. Inspeksi. Trafo baru harus diperiksa untuk kerusakan selama pengiriman kapan diterima. Pemeriksaan harus dilakukan sebelum dikeluarkan dari mobil atau truk, dan jika terlihat cedera atau indikasi penanganan yang kasar terlihat,
klaim harus segera diajukan ke pengangkut dan produsen. Tes penerimaan. Setelah trafo dipasang, pengujian berikut harus disalurkan untuk diterima. Uji resistansi isolasi atau IR. Uji IR bernilai untuk perbandingan di masa mendatang, tujuan dan juga untuk menentukan kesesuaian transformator energizing atau penerapan uji potensi tinggi. Uji indeks polarisasi atau PI merupakan perpanjangan dari uji IR. Di dalam tes, dua pengukuran IR diambil, pembacaan pertama pada 1 menit dan pembacaan kedua pada 10 menit. Uji AC high pot atau dielektrik. Uji dielektrik memberikan tekanan pada isolasi, karena tegangan uji dielektrik lebih tinggi dari biasanya tegangan operasi. Uji rasio belitan transformator atau TTR. Uji TTR digunakan untuk menentukan rasio putaran transformator. Tes faktor daya isolasi atau PF. Tes ini mengukur kehilangan watt dan dalam isolasi yang diuji. Pemeliharaan. Seperti peralatan listrik lainnya, trafo ini memerlukan perawatan dari waktu ke waktu untuk memastikan pengoperasian yang sukses. Inspeksi harus dilakukan di interval reguler dan tindakan korektif diambil bila perlu untuk menjamin layanan paling memuaskan dari peralatan ini. Frekuensi pemeriksaan tergantung pada kondisi pengoperasian. Untuk lokasi yang bersih dan kering, inspeksi setiap tahun, atau setelah jangka waktu yang lebih lama mungkin cukup. Namun, untuk lokasi lain, seperti mungkin ditemui di mana udara terkontaminasi dengan debu atau asap kimiawi, pemeriksaan dengan interval 3 atau 6 bulan mungkin diperlukan. Biasanya, setelah beberapa periode pemeriksaan pertama, jadwal pasti dapat ditetapkan berdasarkan kondisi yang ada. Pembersihan. Jika ditemukan akumulasi kotoran yang berlebih pada transformator, gulungan atau isolator ketika trafo diperiksa, kotoran harus dilepas untuk memungkinkan sirkulasi udara bebas dan untuk menjaga dari kemungkinan kerusakan isolasi. Perhatian khusus harus diberikan pada bagian atas pembersih dan ujung bawah rakitan lilitan dan untuk membersihkan saluran ventilasi. 8. Pengujian transformator. Transformator dapat diuji dengan tegangan AC dan DC. Secara keseluruhan, tegangan AC adalah lebih disukai daripada tegangan DC untuk menguji transformator karena simulasi tegangan AC lead stress internal yang dialami transformer selama beroperasi kondisi. Pengujian transformator berikut ini secara rutin dilakukan di lapangan. Yang pertama, tes IR, tes high pot AC atau DC, uji PF isolasi, tes TTR, uji polaritas, tes arus eksitasi, tes potensial terinduksi, tes dielektrik fluida isolasi, tes analisis gas terlarut, uji tegangan pemulihan polarisasi, uji ground inti transformator, penganalisis respons frekuensi, resistensi belitan DC. Selanjutnya yang ke-9 yaitu pemantauan kondisi online transformator. Trafo daya adalah aset penting dan mahal dalam sistem tenaga listrik dimulai dengan jaringan listrik, transmisi, dan turun ke pabrik. Mereka adalah salah satu peralatan listrik paling penting untuk menyediakan aliran energi yang andal.
Sebagai kelas aset, transformer merupakan salah satu investasi terbesar dalam sistemnya atau dalam kompleks industri. Untuk alasan inilah, kondisi trafo, penilaian, dan manajemen adalah prioritas tinggi setiap entitas unik, dan tingkat investasi dalam kondisi aset dan penilaian manajemen bervariasi sesuai dengan tingkat risiko dan model pengembalian investasi. Sedangkan modelnya berbeda untuk setiap entitas. Elemen umum di dalamnya adalah transformator bertingkat sesuai dengan kekritisan transformator individu. Variabilitas dan pemantauan kondisi untuk setiap tingkat biasanya ini pendekatan memiliki transformator paling kritis yang menerima investasi tertinggi, penilaian kondisi dan alat manajemen, dan kurang kritis atau non-kritis setiap trafo menerima tingkat penurunan alokasi aset. Kritis yaitu transformator yang jika gagal akan memiliki negatif yang besar, berdampak pada stabilitas jaringan, pendapat utilitas, dan keandalan layanan yang kritis fasilitas, misalnya generator step up, dan transmisi transformator ion yang merupakan bagian dari aliran daya kritis berada pada level ini atau trafo utama di fasilitas kritis. Pentingnya trafo yang jika gagal akan memiliki signifikansi dampak negatif pada pendapatan dan keandalan layanan dari sistem utilitas atau produksi pabrik. Transformator gardu transmisi dan saluran utama trafo gardu distribusi umumnya di tingkat ini dapat dipulihkan. Trafo transformator yang gagal akan berdampak rendah pendapatan dan keandalan atau produksi pabrik. Ini terutama trafo gardu distribusi yang lebih kecil. Selanjutnya yaitu pemantauan transformator online. Ada beberapa sistem monitoring online yang dapat digunakan secara terus-menerus menilai kondisi transformator daya penting dan kritis yang besar. Sistem pemantauan online yang tersedia di pasar adalah DGA, PF pemantauan busing, pemantauan arus bocor dari penangkal petir, dan FRA belitan transformator. DGA adalah salah satu banyak tes yang digunakan untuk memantau kesehatan transformator daya berisi minyak. Tes DGA offline dibahas di bab 4. Tes DGA offline secara tradisional dilakukan menggunakan labor analisis DGA yang rasional dilakukan pada interval periodik seperti tribulanan, semi tahunan, atau tahunan. DGA minyak transformator adalah satu-satunya indikator terbaik kondisi trafo secara keseluruhan dan dilakukan tanpa mengeluarkan layanan. Dengan munculnya pemantauan DGA online, ada juga pembelajaran baru tentang sifat pengembangan kesalahan pada transformer. DGA online monitoring telah menghasilkan banyak studi kasus yang mendokumentasikan perkembangan tersebut, kesalahan kritis yang dapat menyebabkan kegagalan trafo yang dahsyat jika dibiarkan tidak terdeteksi. Dalam jangka waktu dari beberapa hari hingga beberapa minggu, ada yang rendah probabilitas untuk menangkap kondisi kesalahan yang berkembang pesat ini dengan laboratorium atau program pengujian DGA transformator berbasis portable. Selanjutnya yaitu 10 pemantauan busing dan penangkal petir. Kerusakan isolasi minyak dan kertas pada peralatan HV adalah masalah perhatian terus-menerus. Penuaan normal peralatan HV adalah proses yang lambat berlangsung selama 30-40 tahun karena panas, listrik, dan lingkungan efek. Berkenaan dengan busing transformator, jenis busing yang paling umum kegagalan terjadi karena pada lapisan kapasitif busing internal. Kegagalan ini terjadi secara perlahan seiring waktu dengan satu lapisan perlahan gagal dan terbakar menembus kertas kraft. Busing kapasitif atau kondensor yang gagal ditampilkan pada gambar 5.29. Kegagalan prematur di sisi lain seringkali relatif mendadak. Proses yang tidak terdeteksi oleh tes offline berkala yang dibahas di bagian 3.6.2 dan 3.6.5 pada bab 3. Penggunaan teknik jembatan scaring dengan menggunakan tegangan sangat responsif terhadap jenis kondisi
dan dapat mendeteksi mil perubahan level leavefold. Perubahan level mil leavefold terlalu kecil untuk tes garis untuk mendeteksi dan bereaksi terhadapnya pada tahap awal kegagalan. Ini mendorong kebutuhan akan pemantauan kondisi isolasi online yang berkelanjutan untuk dikelola resiko kegagalan busing prematur dan untuk memulai prosedur perawatan berdasarkan kondisi isolasi busing. Perusahaan pemantauan online telah mengembangkan sistem PF Live Plus untuk pengujian PF online busing transformator dan lampu penerangan torsi sementara transformator tetap berenergi. PF Live Plus adalah sistem pemantauan online berkelanjutan. Untuk pemantauan PF dalam busing kapasitif AF dan sekarang tersedia dengan kebocoran opsional monitor saat ini untuk penangkal petir HF. Sistem mencakup set minimum dari 3 sensor yang terhubung secara permanen ke serangkaian tab busing kapasitif atau penangkal petir. Ini didasarkan pada sistem SOS Tan Delta yang terbukti di lapangan. Sistem ini mampu memantau hingga 32 sensor yang terhubung langsung dan lebih tinggi hingga 256 sensor nirkabel. PF sebagai parameter sifatnya yang relatif lambat berubah dan merupakan karakteristik integral tergantung desain, material, dan teknologi. Tergantung tegangan dan suhu pengoperasian. Tergantung penuaan isolasi berkaitan dengan desain dan kondisi operasi seperti sebagai tegangan lebih, kondisi muatan, dan lain-lain. Dan tergantung fenomena iklim atau cuaca. FRA online menyediakan alat lain untuk menganalisis struktur fisik kumparan dan lingkungan di elektriknya sehingga trafo tetap berfungsi. Metode FRA online NITRAK merupakan normal operasi peralihan sistem, seperti operasi bank kapasitor dan reaktor, bersama dengan petir dari badai petir lokal untuk sumber sinyal uji FRA. Teknologi paten NITRAK dapat melakukan tanda tangan FRA pada transformator belitan menggunakan berbagai bentuk gelombang, input, waktu, dan amplitude yang berbeda karakteristiknya.